Haleluya, puji Tuhan. Saya Renaldi Malingsan. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Di mana ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, untuk kita melihat hasil yang baik dalam proses pembelajaran tersebut, perlunya sebuah evaluasi yang harus kita lakukan. Agar ketika proses pembelajaran itu berjalan, sebuah hasil yang akan kita dapat, kita bisa ketahui karena kita melakukan sebuah evaluasi dalam pembelajaran. Dan saya akan membawakan materi dari MK Evaluasi Pembelajaran tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Bahwasanya sebagai seorang guru, tahapan evaluasi pembelajaran menjadi salah satu unsur penting dalam proses belajar mengajar. Setelah guru melakukan transfer knowledge melalui materi dan tugas, kini saatnya melakukan sebuah evaluasi dari apa yang telah guru sampaikan tersebut. Sebagai seorang guru, tahapan evaluasi pembelajaran menjadi salah satu unsur yang penting. Ingat, sebagai seorang guru perlu sekali kita melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Dan sebelum kita masuk juga dalam prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran, penting kita harus mengetahui dari sisi etimologi bahwasanya dalam bahasa etimologi, evaluasi itu adalah upaya untuk menentukan nilai. Artinya ketika kita melakukan upaya dalam sebuah proses pembelajaran, di situ ada nilai yang kita lakukan karena berdasarkan evaluasi yang kita lakukan. Baik, dan juga untuk lebih dalam kita masuk dalam materi ini, mengapa evaluasi itu sangat penting? Mengapa evaluasi dalam sebuah pembelajaran itu sangat penting? Dikarenakan evaluasi pembelajaran sangat penting itu dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Artinya untuk mengetahui seberapa suksesnya sebuah proses pembelajaran yang kita lakukan. Karena dia di sini mengatakan bahwasanya dilakukan untuk mengetahui efektif sebuah proses pembelajaran itu dilakukan secara efektif. Itu artinya ketika kita mau melakukan sebuah evaluasi dalam sebuah proses pembelajaran, itu ada pengaruhnya, ada dampaknya yang kita lakukan ketika evaluasi itu kita lakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Apa dampaknya? Ya, dampaknya agar kita dapat mengetahui nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang telah kita lakukan sebagai sebuah proses pembelajaran, kita dapatkan sebuah nilai yang baik dalam pembelajaran tersebut. Sebabnya dalam slide tersebut pentingnya evaluasi, karena evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang kita lakukan. Kalau kita melihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif itu adalah sesuatu yang ada efeknya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Sesuatu yang ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya sejak dimulai berlakunya suatu evaluasi yang kita lakukan, atau lebih tepatnya sebuah pembelajaran yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. Dan dalam sebuah pembelajaran, dalam kita seorang guru melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, ada beberapa prinsip yang sangat penting ketika kita mau melakukan sebuah evaluasi dalam sebuah pembelajaran yang sedang berjalan. Baik, yang termasuk prinsip pertama dalam prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu kontinuitas. Di mana kontinuitas ini adalah pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian saja atau saat setengah semester atau akhir semester. Lebih dari itu, jika para guru ingin melihat perubahan yang signifikan, yang sangat menunjang dalam pembelajaran, kita harus melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Artinya sejak dari tahapan penyusunan rencana sebuah pembelajaran hingga pelaporan tetap harus dipantau secara
kontinu. Itu artinya penting sekali kita melakukan sebuah prinsip dengan metode kontinuitas ini. Baik, prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Komprehensif ini tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswa tersebut. Padahal ada aspek lain yakni psikomotorik dan afektif turut bekerja bersama dalam proses sebuah evaluasi yang kita lakukan. Sebagai guru juga memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi, guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk sebuah karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif dalam sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran juga yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa itu tergantung pada bagaimana guru ingin mengevaluasi sebuah pembelajaran yang siswa lakukan. Kita masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan itu harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut adil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga petugas administrasi yang ada. Itu artinya elemen yang turut adil dalam perkembangan siswa itu melalui kepala sekolah, mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Itu adalah elemen-elemen yang penting untuk kita melakukan sebuah proses pembelajaran dalam kaitannya dengan berkoordinasi. Hal ini sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Hal tersebut, prinsip yang ketiga tersebut. Kenapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam sebuah evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan antara elemen-elemen yang tadi sudah disampaikan tersebut. Dan prinsip yang keempat yaitu objektif. Objektif ini penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Artinya ketika kita melakukan sebuah evaluasi dalam belajar, kita harus melakukan metode yang bersifat objektif ini. Karena faktor-faktor subjektif seperti hubungan antara guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Artinya ketika kita melakukan sebuah evaluasi belajar dengan aspek bersifat objektif ini, ada faktor-faktor yang tidak boleh dimasukkan dalam proses belajar, yaitu seperti faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh merasa tidak aman dalam sebuah kelas tersebut. Seiring dengan berpraktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan juga esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yakni mencapai keoptimalan dari tujuan belajar. Serta pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk guru-guru lain. Artinya prinsip ini itu bertujuan juga bukan untuk guru sendiri, tapi untuk semua guru yang melakukan sebuah evaluasi, bahkan yang mengajar semua siswa yang ada. Begitu maksudnya. Dan kita masuk pada prinsip yang kelima, yaitu praktis. Prinsip yang kelima yaitu praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis. Artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Artinya adalah tindakan yang menghasilkan sebuah hasil yang efisien. Karena prinsip praktis ini, itu kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan sebuah tenaga. Secara umum, tujuan pembelajaran yang utama yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dari sebelumnya, dan itu adalah tanda dari sebuah evaluasi. Namun lebih dari itu, berikut beberapa tujuan evaluasi pembelajaran. Kita akan masuk kepada beberapa tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. 1. Yang kedua, siswa bisa mencapai tujuan belajar dengan optimal sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif.
Dan keempat, membuat kegiatan belajar di sekolah berjalan dengan lancar. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa ingin tahu belajar bagi siswa maupun guru. Terima kasih. Mungkin ini yang menjadi materi yang bisa saya paparkan dalam video saya. Mudah-mudahan dapat membuat saudari-saudari sekalian menambah pemahaman yang lebih luas lagi melalui materi ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya.